masih seputar gangguan jin atau setan dan sihir. Ini episode keempat ya. Ini berkaitan dengan bahwa jin juga bisa menusuk bahkan membunuh manusia. Jadi jin atau setan itu bisa menusuk dan membunuh manusia. Nah, ini kita ambil di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari di dalam kitab Musnad Ahmad. Jadi Ahmad bin Hambal. Di dalam riwayat ini dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fana'u ummati bitokni watta'un. Jadi kematian atau kebinasaan umatku itu dengan tokni, itu yang pertama. Yang kedua watta'un. Jadi disebabkan oleh at-ta'nu, yang kedua adalah at-ta'un. Qala Abi Musa al-Asy'ari mengatakan di sini, faqulna ya Rasulullah hadza ta'nu qad arafnahu. Nah, kalau soal at-ta'nu itu kami sudah mengetahui Rasul. Jadi ta'nu itu kan tusukan. Ta'nu itu kan tusukan. Jadi orang iman ditusuk oleh orang kafir terus meninggal. Nah, itu terus mati syahid. Nah, itu kami sudah tahu kalau soal at-ta'nu. Famat ta'un, lalu ta'un yang dimaksud ini apa? Di riwayat-riwayat lain, pengertian ta'un itu adalah sejenis wabah ya, sejenis wabah yang menimpa suatu kaum di suatu wilayah, yang mana kalau ada wabah di situ, ada ta'un di situ, mereka tidak boleh lari dari situ. Nah, itu ta'un menurut riwayat lain. Kalau dalam riwayat ini Rasulullah sendiri ditanya, ta'un yang dimaksud ini apa, wahai utusan Allah? Qala ta'nu a'daikum minal jin. Nah, ini. Jadi tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Jadi kalau at-ta'nu, nah itu tusukan dari sesama manusianya. Kalau ta'un berarti tusukan dari musuh kalian dari bangsa jin. Ya. Nah, ini wafi kulin, dan iku di dalam semuanya, baik ditusuk oleh manusia maupun ditusuk oleh jin, syahadatun utawi pahala mati syahid. Ya, sama-sama dapat pahala mati syahid. Berarti bisa disimpulkan di sini orang yang kena serangan jin, misalkan dengan sihirnya atau dengan apa, dengan berbagai macam senjatanya, terus kena tusuk, meninggal, itu hukumnya sama dengan ya ditusuk oleh manusia, yaitu mendapat pahala mati syahid di situ. Nah, juga bisa diambil kesimpulan lagi bahwa jin itu punya peralatan juga dalam mengganggu manusia, merusak manusia. Jadi di riwayat lain ada tali. Nah, kalau di sini juga ada alat tusuk.
ya berbagai bentuk jenisnya alat tusuk itu, ya bisa pedang, bisa tombak, bisa panah mungkin, nah itu. Nah, kalau ditusuk sama orang, pedangnya atau tombaknya kan ketahuan itu eh, bisa dibawa ke rumah sakit, dicabut, terus dijahit, nah, kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau tusukan ini tusukan dari bangsa jin, nah, terus mau diapakan? Ya mau ndak mau harus diruqyah dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Ya, kalau ditusuk oleh manusia sudah dibawa ke rumah sakit, dicabut senjatanya, dijahit, diobati, nah, selesai. Nah, tusukan dari bangsa jin ini, jinnya rata-rata manusia ya nggak bisa melihat, ya. Yang bisa melihat, jelas melihat ya para nabi kan gitu. Terus belum lagi senjatanya yang untuk nusuk si manusia itu. Logikanya ya lebih nggak kelihatan lagi. Mungkin peralatan rumah sakit juga belum bisa menjangkau hal-hal yang seperti ini ya. Jadi eh, jalan keluarnya untuk mencegah agar kita tidak ditusuk oleh bangsa jin itu ya banyak doa perlindungan, eh, pagi sore mau tidur, nah, termasuk terus kalau sudah kena ya diruqyah itu mau apa lagi. Dan walaupun itu hanya dugaan, karena memang eh, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Jadi umumnya manusia tidak bisa melihat bangsa jin itu. Berikut senjata mereka ya ndak lihat. Nah, ini kalau dalam ruqyah ya butuh penanganan khusus dalam tusukan-tusukan ini. Efeknya ya macam-macam, ya sakit bahkan meninggal, ya. Dan efek terburuk ya meninggal, tapi meninggalnya tetap oleh Rasulullah dihukumi wa fi kullin syahadatun. Jadi semuanya diberi pahala mati syahid.